Tugas Manajemen Keuangan Kelompok 2 dari 3D D4 Akuntansi Keuangan. Baiklah, untuk materi yang pertama ada analisis struktur modal. Struktur modal atau capital structure adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Dalam Kamus Besar Akuntansi, capital structure adalah jumlah relatif dari kewajiban dan modal perusahaan untuk memperoleh gambaran dari mana perusahaan tersebut dibiayai. Definisi menurut para ahli, yang pertama menurut I.M. Pandey, struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Sementara menurut John J. Hampton, struktur modal adalah kombinasi dari efek hutang dan ekuitas yang terdiri atas pembiayaan aset perusahaan. Kemudian menurut Gerstenberg, struktur modal suatu perusahaan mengacu pada peningkatan kapitalisasi dan mencakup semua sumber daya modal jangka panjang, yaitu pinjaman, cadangan, saham, dan obligasi. Berikut tujuan dari analisis struktur modal. Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan modal yang dimiliki untuk tujuan mengembangkan perusahaan. Yang kedua, untuk mengeksplorasi modal yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kinerja selama ini dalam periode yang telah ditentukan. Yang keempat, untuk mengatur perencanaan dan langkah yang akan diambil pada masa depan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi dan menghitung besarnya biaya operasional pada suatu perusahaan. Berikut jenis-jenis modal. Struktur modal terbagi dari dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing terbagi dari dua, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Sementara modal sendiri terbagi dari tiga, ada saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Kemudian juga ada aktiva. Berikut tabel mengenai karakteristik dari jenis-jenis modal. Karakteristik yang pertama, hak suara dalam perusahaan. Untuk jenis modal debt tidak ada, dan jenis modal equity ada. Untuk karakteristik yang kedua, klaim terhadap income dan assets. Untuk jenis modal debt, lebih diprioritaskan daripada modal sendiri, dan jenis modal equity prioritas setelah hutang. Untuk karakteristik batas waktu resiko, jenis modal debt ada, sementara equity relatif tidak terbatas. Untuk karakteristik yang terakhir, yaitu resiko, jenis modal debt tidak menanggung resiko rugi, dan jenis modal equity menanggung resiko rugi. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, antara lain, yang pertama, struktur aktiva atau tangibility. Menurut Weston dari Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Sedangkan menurut Samsudin, struktur aktiva adalah penentuan besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang kedua, growth opportunity. Menurut May 2006, growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Sedangkan menurut Kartini dan Arianto tahun 2008, definisi lain dari growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering
dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usaha. Yang keempat, profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk meneliti sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, berarti semakin rendah utang. Yang kelima, resiko bisnis. Resiko bisnis adalah tingkat resiko yang inherent dalam operasi perusahaan. Jika perusahaan tidak mempergunakan utang, semakin rendah resiko bisnis suatu perusahaan, maka semakin tinggi rasio utang optimalnya. Resiko bisnis tergantung pada sejumlah faktor, yaitu yang pertama, variabilitas permintaan. Yang kedua, variabilitas harga jual. Yang ketiga, variabilitas biaya input. Yang keempat, kemampuan untuk menyesuaikan harga output. Yang kelima, kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada waktu yang tepat dan efektif dalam hal biaya, eksposur, risiko asing. Yang keenam, komposisi biaya tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur modal. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur modal antara lain: yang pertama, tingkat penjualan. Tingkat penjualan perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan penjualan yang tidak stabil. Yang kedua, struktur aset. Perusahaan dengan struktur aset fleksibel yang cenderung menggunakan leverage lebih besar daripada perusahaan yang struktur asetnya tidak fleksibel. Contohnya, perusahaan real estate cenderung memiliki leverage lebih besar dibanding perusahaan yang bergerak di bidang penelitian teknologi. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Apabila faktor lain sama, perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi cenderung akan menggunakan sumber dana dari luar. Alasan lain adalah biaya emisi saham biasanya lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya pengeluaran obligasi. Yang keempat, profitabilitas dan pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menggunakan utang yang lebih kecil karena perusahaan mampu menyediakan dana yang cukup melalui laba ditahan. Selain itu, karena pembayaran bunga merupakan pengurangan pajak, maka semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, semakin besar pula leverage perusahaan. Yang kelima, attitude management. Karena tak seorang pun dapat membuktikan bahwa satu struktur modal akan mengakibatkan harga saham lebih tinggi dari struktur modal yang lain, maka manajemen dapat menentukan sesuai dengan penilaian mereka sendiri tentang struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen cenderung menggunakan utang yang lebih besar, sementara lain sebaliknya. Yang keenam, kondisi intern perusahaan. Perusahaan suatu saat cenderung menanti saat yang tepat untuk mengeluarkan saham atau obligasi tergantung pada kondisi intern. Sebagai contoh, perusahaan berhasil dalam penelitian dan pengembangan produk baru dan diperkirakan akan mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Tetapi karena investor belum dapat mengantisipasi keuntungan yang akan diperoleh, maka keberhasilan pengembangan produk baru ini belum tercermin dalam harga saham. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih baik menggunakan hutang untuk membiayai produk baru tersebut dan menunggu hingga keuntungan atas produk baru tersebut cukup. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan.
Merancang struktur modal atau capital struktur adalah hal yang sangat kritikal dan sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Seperti yang kita ketahui, potret perusahaan yang dilaporkan dalam neraca terdiri dari dua sisi. Satu sisi adalah semua harta yang dimiliki oleh perusahaan atau aset, dan sisi lainnya adalah bagaimana perusahaan mendanai harta tersebut atau kewajiban atau hutang dan modal sendiri atau ekuitas. Jadi, menganalisa atau merancang struktur modal tak ubahnya merancang separuh dari neraca perusahaan. Struktur modal juga sangat penting karena bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Bisa pula mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi, serta resiko bisnisnya bisa diprediksi. Teori struktur modal terdiri dari teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Selanjutnya, teori keagenan atau agens approach. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik agar berbagai kelompok kepentingan tidak saling konflik. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber dana sehingga mempunyai kontrol atas sumber dana tersebut. Oleh karena itu, utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan free cash flow. Jika perusahaan menggunakan utang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar bunga. Teori pendekatan Modigliani dan Miller. Dalam teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, teori membagi struktur modal menjadi dua, yaitu yang pertama, teori MM tanpa pajak. Teori struktur modal modern yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller atau teori MM. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. FL sama dengan FU, di mana FL adalah nilai untuk perusahaan yang menggunakan utang atau value for leveraged companies. FU adalah nilai untuk perusahaan yang tidak menggunakan utang atau 100% saham atau value for unleveraged companies. Yang kedua, teori MM dengan pajak. Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM memasukkan faktur pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurangan pajak. FL sama dengan FU tambah TC kali B sama dengan EBIT kali 1 kurang TC bahagi KO tambah TC kali KB kali B bahagi KB, di mana TC adalah tingkat pajak perusahaan, B adalah besarnya utang, KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham, KB adalah tingkat keuntungan utang atau tingkat bunga, KO adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham perusahaan tanpa utang. EBIT adalah pendapatan sebelum pajak dan bunga. Teori trade-off dalam struktur modal. Menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh Myers tahun 2001, perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu
di mana penghematan pajak atau tax shells dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan atau financial distress. Biaya kesulitan keuangan atau financial distress adalah biaya kebangkrutan atau bankruptcy cost atau reorganization dan biaya keagenan atau agency cost yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan atau agency cost, dan biaya kesulitan keuangan atau financial distress, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan utang. Tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak atau tax shells mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan atau cost of financial distress. Trade-off teori mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan utang tersebut akan mengurangi pajak. Dalam kenyataannya, jarang manajer keuangan yang berpikir demikian. Teori pecking order. Teori pecking order menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam teori pecking order adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga, karena kebijakan dividen yang konstan, digabung dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu dan akan lebih kecil pada saat yang lain. Yang keempat, jika pandangan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran seperti obligasi convertible, dan kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir. Teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dari pihak lainnya. Teori ini terdiri dari, yang pertama, Mears dan Majdlouf. Menurut teori ini ada asimetri informasi antara manajer dengan pihak luar. Manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak luar. Yang kedua, signaling. Mengembangkan model di mana struktur modal atau penggunaan utang merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan karenanya ingin agar saham tersebut meningkat, maka manajer akan
mengkomunikasikan hal tersebut kepada investor. Pengukuran struktur modal. Dalam mengukur struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan dapat menggunakan rasio leverage. Rasio leverage menurut Sawyer 2005-13 adalah rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Rasio leverage yang dapat digunakan adalah yang pertama, rasio utang atau debt ratio atau debt to total asset ratio. Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil presentasinya, cenderung semakin besar risiko kerugian bagi kreditor maupun pemegang saham. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau DER, Debt to Equity Ratio. Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajiban. Yang ketiga, rasio utang terhadap beban bunga atau TIE, Times Interest Earned. Rasio ini disebut juga rasio penutup, mengukur kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi atau EBIT. Sejauh mana laba operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan kewajiban membayar bunga pinjaman. Yang keempat, rasio penutup beban tetap atau fixed change coverage. Rasio ini mirip dengan rasio TIE, namun ini lebih lengkap karena dalam rasio ini diperhitungkan kewajiban perusahaan seandainya perusahaan melakukan leasing atau sewa beli, aktiva dan memperbolehkan utang jangka panjang berdasarkan kontrak sewa beli. Time value of money. Pengertian time value of money, nilai uang dari waktu ke waktu, adalah sebagai konsep berbasis waktu untuk menghitung nilai uang. Artinya, uang yang dimiliki oleh seorang individu saat ini tidak akan memiliki nilai yang sama dengan tahun-tahun yang akan datang. Pentingnya time value of money berkaitan dengan pengaturan uang yang efektif dan efisien. Di sini uang tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran, tetapi juga mempunyai nilai lebih dalam melakukan perencanaan di masa mendatang. Dalam hal ini, manajemen keuangan time value of money bermanfaat tidak hanya bagi investor dan perusahaan besar yang memerlukan informasi keuangan untuk mengambil keputusan finansial di masa depan, tetapi juga saat pribadi. Manfaat dari penerapan time value of money. Yang pertama, bagi investor, informasi terkait time value of money penting untuk menganalisis apakah suatu investasi dapat dianggap menguntungkan atau tidak. Konsep tersebut membantu investor dalam memutuskan hal yang lebih tepat dalam memanfaatkan uang mereka. Time value of money juga dapat menjadi referensi dalam memperhitungkan opsi mana yang paling bijak dan profit berdasarkan minat, risiko, inflasi, dan return. 2. Bagi perusahaan. Bagi perusahaan, time value of money bermanfaat dalam penganggaran, yakni dalam perhitungan dan penyusunannya. Kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak sebatas produksi saja, tetapi juga mengembangkan produk dan berinovasi. Kedua hal ini sangat penting dan menjadi investasi perusahaan. Tujuannya untuk menganalisis apakah ekspansi perusahaan atau inovasi yang dilakukan akan menguntungkan atau justru merugikan. Yang ketiga, bagi pribadi, time value of money juga bermanfaat bagi individu. Manfaatnya adalah membantu mengetahui seberapa besar tabungan yang harus disimpan agar mencapai total yang diinginkan dalam kurun waktu
tertentu. Dengan prinsip time volume of money, Anda juga bisa terbantu dalam hal keputusan hendak membeli suatu barang. Anda dapat menanyakan kepada diri sendiri, apakah lebih menguntungkan jika membeli suatu barang hari ini atau beberapa tahun kemudian. Keterbatasan dari time volume of money. Keterbatasannya yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi. Karena masyarakat menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. Time volume of money kurang memperhitungkan tingkat inflasi dari nilai mata uang. Contoh dari time volume of money. Terdapat beberapa contoh dari time volume of money di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya adalah 1. Tabungan. Tabungan merupakan sebuah bukti seberapa banyak uang yang sudah dimasukkan oleh lembaga perbankan. Meningkatkan bulanan terhadap uang yang sudah disimpan disebut sebagai saldo bunga. Inilah yang dinamakan sebagai TFM, yang artinya apabila semakin lama deposit disimpan, maka akan semakin meningkat deposit di dalam tabungan. 2. Pinjaman bank. Bank sering disebut sebagai agen manajemen keuangan publik yang tidak hanya bertindak sebagai setoran uang, tetapi juga memungkinkan Anda untuk melakukan pinjaman dana. Sistem pinjaman uang ini sering disebut juga sebagai pinjaman tunai dari bank. Jumlah uang yang dipinjam oleh seseorang biasanya memiliki periode waktu pembayaran. Jika semakin besar jumlah uang yang dipinjam, maka akan semakin lama periode pembayarannya. Yang ketiga, asuransi penilaian proyek. Setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti akan membawa jalur keuangan dalam dirinya sendiri. Kegiatan ini juga disebut sebagai asuransi yang dinilai berdasarkan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Cara menghitung time value of money. Perhitungan time value of money memiliki dua konsep utama, yaitu perhitungan nilai uang sekarang atau present value, dan perhitungan nilai uang di masa yang akan datang atau future value. Yang pertama adalah present value. Present value adalah nilai uang yang dimiliki saat ini yang dapat diinvestasikan untuk mendapatkan bunga atau keuntungan di masa depan. Adapun rumus umum yang digunakan untuk menghitung present value adalah PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah I dikali dengan N. Dengan keterangan, PV sama dengan present value atau nilai uang sekarang, N sama dengan jangka waktu, FV sama dengan future value atau nilai uang di masa depan, dan I sama dengan interest atau suku bunga. Contoh perhitungan present value. Seorang karyawan akan menabung di bank dengan tujuan agar mendapatkan uang 10 juta rupiah setelah 1 tahun menabung. Jika tingkat suku bunganya 10%, maka jumlah awal uang yang harus ditabungkan karyawan tersebut adalah jawaban dengan menggunakan rumus yang digunakan yaitu present value, yaitu PV sama dengan FV dibagi dengan 1 ditambah I dikali dengan N. PV sama dengan 10 juta rupiah dibagi dengan 1 ditambah 0,1 dikali dengan 1, maka PV sama dengan 10 juta rupiah dibagi 1,1 sama dengan 9.090.909 rupiah. Jadi uang yang harus ditabung karyawan tersebut adalah 9.090.909 rupiah. Kemudian cara menghitung future value atau nilai uang di masa depan. Future value adalah nilai uang yang akan diterima di masa depan setelah menginvestasikan atau menabung sejumlah uang dengan mendapat suku bunga tertentu. Cirinya adalah
Nominal uang yang harus ditabung akan bertambah sesuai presentasi suku bunga yang didapat. Adapun rumus umum yang digunakan untuk menghitung future value adalah FV sama dengan PV dikali dengan 1 ditambah dengan I dikali dengan N. Dengan keterangan, PV sama dengan present value atau nilai uang sekarang, N sama dengan jangka waktu, FV sama dengan future value atau nilai uang di masa depan, dan I sama dengan interest atau suku bunga. Contoh menghitung future value, seorang karyawan menabung uang sebesar 20 juta rupiah jika suku bunga yang didapat sebesar 10% per tahun. Maka nilai total tabungan karyawan tersebut 1 tahun yang akan datang yaitu FV sama dengan PV ditambah 1 ditambah dengan I dikali dengan N. FV sama dengan 20 juta rupiah dikali dengan 1 ditambah dengan 0,1 dikali dengan 1. FV sama dengan 20 juta dikali 1,1 sama dengan 22 juta. Jadi, nilai total tabungan karyawan tersebut setelah tahun adalah 22 juta. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.